Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kita kali ini melanjutkan video pembahasan soal sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral. Nah, aplikasi integral itu sendiri sebenarnya ada dua yang mau kita bahas di sini. Yang pertama itu bicara tentang luas ya. Yang kedua nantinya di video berikutnya kita akan membahas tentang volume gitu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut membahas soalnya, di sini mungkin adik-adik akan sering bertanya atau mengalami kendala di dalam menghitung luas daripada kurva. Nah, rata-rata pada umumnya adalah kendalanya itu tentang bagaimana menggambar grafik gitu ya. Nah, kemudian menghitung luas yang diarsir atau dimaksud daripada soal itu, kemudian mengintegralkannya atau menyusun integralnya. Nah, banyak juga pertanyaan kadang bisa nggak menggambar atau menyelesaikan atau menghitung luas integral itu tanpa harus menggambarnya. Nah, sebenarnya ada kondisi khusus tertentu di mana kita bisa tanpa gambar untuk menghitung luasnya, tapi itu tidak berlaku untuk semua kondisi, hanya kondisi-kondisi tertentu. Misal seperti ini ya. Nah, misal kita punya kurva seperti ini. Nah, ini yang mau dihitung luasnya. Maka ini bisa dihitung tanpa harus menggambar grafiknya. Nanti rumus luasnya itu adalah D akar D per 6A kuadrat, dimana D itu diskriminan ya, B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi di sini kondisi grafiknya itu ada dua kondisi dia. Pertama, fungsi kuadrat. Yang kedua, fungsi linier. Nah, ya. Jadi ada dua kondisi dia, di mana daerah yang dihitung luasnya itu adalah daerah yang merupakan perpotongan dari kedua grafik ini. Nah, tapi ketika syarat-syaratnya diberikan tambahan, misal di bawah sumbu X atau ada lagi kurva satu lagi gitu ya, maka rumus ini nggak berlaku gitu ya. Nah, atau bisa juga kondisi kurvanya seperti ini. Sama-sama kurvanya itu fungsi kuadrat. Yang ini misalkan X kuadrat tambah 3. Yang ini misalkan 2X kuadrat tambah 5. Nah, ini juga bisa digunakan rumus yang ini tadi. Juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya di luar ini, maka sulit kita untuk menghitung luasnya tanpa harus menggambarnya. Nah, jadi adik-adik sekalian coba pertama untuk menghitung luas daripada kurva itu harus dipahami dulu bagaimana cara menggambar suatu grafik atau kurva atau persamaan gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin nanti mengalami kesulitan untuk menggambar grafiknya, kita akan bahas sendiri atau buat video sendiri untuk bagaimana cara menggambar kurva dari suatu persamaan gitu ya. Nah, tapi nanti sambil-sambil kita coba buat atau bahas juga cara menggambarnya waktu kita bahas soal-soal asli stisnya ya. Oke, jadi biar lebih jelas kita coba bahas saja soalnya, dan jangan lupa di sini sudah ada rumus-rumusnya ya. Jadi coba dibaca-baca dulu dan diingat ya. Kalau bisa dihafalkan silakan dihafalkan. Oke, kita lanjut aja ke soalnya ya, biar lebih jelas untuk bagaimana penerapan rumus luas daripada integral ini. Oke, sekarang kita coba kerjakan nomor 1 dulu, yaitu soal STIS tahun 2016 di sini. Nah, di soal nomor 1 ini kita diminta untuk menyusun luasnya dalam bentuk hanya integralnya saja, tapi tidak menghitungnya sampai berapa luas yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, ada beberapa syarat di soal ini. Yang pertama ada kuadran 4, kemudian ada kurva Y kuadrat sama dengan X, kemudian ada sumbu X, kemudian ada garis X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti ada 4 syarat di sini. Nah, untuk bisa ngitungnya kita butuh gambar ya, untuk dari kurva-kurvanya ini dan garisnya ini, supaya kita bisa mengetahui mana daerah yang mau dihitung luasnya. Nah, mungkin banyak dari adik-adik sekalian males ya kan menggambarnya atau nggak bisa menggambarnya, sehingga ada nggak cara cepat gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul. Nah,
Untuk beberapa kasus ada cara cepatnya. Jadi tadi kan kakak udah jelasin di video pertama gitu ya, atau di materi tadi. Tapi ya untuk kasus yang seperti ini soalnya, ini nggak bisa pakai cara cepat. Kita harus gambar gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus gambar. Jadi makanya di awalnya ketika kita mau ngitung luas ini, kita belajar dulu bagaimana cara menggambar grafik gitu ya. Jadi memang harus lebih ekstra untuk belajar materi ini. Butuh sedikit kegilaan lah gitu ya. Nah, kakak udah siapkan sketsa grafiknya. Jadi kira-kira grafiknya seperti ini ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, ini adalah grafiknya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah grafik Y kuadrat untuk X. Nah, kemudian ada persamaan garis lagi di sini. Persamaan garis X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini ya, ini sketsa grafiknya. Nah, manakah daerah yang mau dihitung luasnya atau mau dinyatakan luasnya? Nah, di sini ada kata kuadran 4, ada kurva Y kuadrat sama dengan X, ada sumbu X, ada X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini dia kurvanya. Ini dia luas yang mau dihitung. Nah, luas yang mau dihitung itu adalah luas yang terpenjarakan oleh keempat syarat ini. Ya. Ini dia. Jadi ini kenapa di sini? Karena kuadran 4 berada di posisi sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung luasnya? Kita butuh titik potong di sini atau tipot kita bilang. Titik potongnya yang mana aja? Yaitu titik potong terhadap sumbu X oleh garis ini. Nah, titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya itu wajib 0 ya. Nah, jadi tinggal kita ganti kurang 0 kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2. Berarti di sini 2 nilainya. Ya, di sini 0 ya. Karena perpotongan sumbu X dan Y. Nah, kemudian kita butuh satu lagi, yaitu titik potong antara kurva Y kuadrat sama dengan X dan garis X kurang Y kurang 2. Nah, gimana cari tipotnya, titik potongnya? Untuk cari tipotnya, sini kan X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Dan persamaan kita yang berikutnya Y kuadrat sama dengan X. Nah, nilai X-nya ini adik-adik ganti dengan Y kuadrat seperti ini. Nah, lalu difaktorkan. Kita faktorkan. Ingat ya, bagaimana memfaktorkan fungsi kuadrat? Dikali hasilnya min 2 ditambah hasilnya min 1. Ya, dikali hasilnya C ditambah hasilnya B gitu ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah minus 2 dan plus 1. Ya. Nah, sehingga Y-nya adalah 2 atau Y-nya adalah min 1. Nah, karena kita bermain di kuadran 4, maka nilai Y yang kita ambil yang min 1. Ya. Kalau yang kita ambil min 2, ini posisinya di kuadran 1 bisa atau di kuadran 2. Nah, jadi kita hitung nilai X-nya. Nah, nilai Y kuadrat sama dengan X ya kan. Berarti kan Y-nya min 1. Min 1 kuadrat sama dengan X. Berarti nilai X kita adalah 1. Nah, jadi nilai Y-nya di sini adalah min 1. Dan X-nya di sini, ini dia, itu 1. Nah, kalau kita coba gambar ulang, kira-kira nih seperti ini. Ya. Nah, ini dia kurva lengkungnya, ini kurva lurusnya. Nah, ini 0, ini 2, ini 1 nih. Ini 1. Nah, ini ada luas 1 dan luas 2 kita bilang. Jadi kita pisah di sini. Sehingga luas totalnya itu adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Ya. Nah, oke. Jadi luas satunya itu apa? Luas satunya itu melibatkan kurva lengkungnya, yaitu kurva Y kuadrat sama dengan X. Nah, luas 2-nya melibatkan kurva atau persamaan garis X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini integral 1, 0. Ya, ini kalau dinyatakan, ya ini bisa seperti ini ya. Berarti Y sama dengan akar X ya. Nah, akar X dx ditambah ya integral 21. Nah, ini juga kita nyatakan. Kita nyatakan dalam bentuk Y. Berarti min Y sama dengan min X tambah 2. Kita kali negatif. Y sama dengan X kurang 2. Berarti ini X kurang 2. Ya, dx. Nah, ingat. Posisi yang kita arsir di sini yang mau kita hitung luasnya itu berada di bawah sumbu X. Berarti diberikan negatif. Ya. Nah, diberikan negatif. Nah, untuk yang ini nggak usah dikasih negatif nih. Ya, yang akar X. Kenapa?
Nah, kenapa demikian? Kalau kita coba gambar ulang, ini kan sumbu X-nya ini kurvanya ya. Nah, misal kita mau ngitung luas ini. Ngitung luas ini kan sama aja kayak ngitung luas yang di sini. Karena dia apa? Simetris. Nah, jadi artinya sama aja kayak ngitung luas yang di atasnya, gitu ya. Jadi tidak perlu diberikan tanda negatif. Nah, sehingga ini menjadi apa? 10 akar X dx ya tambah 21. Ini kali negatif berarti positif 2 kurang X ya. Dibalik ya, dx. Nah, selesai. Oke, jadi jawaban dari soal nomor 1 ini adalah, kita lihat dulu ya. Jawabannya berarti A ya. Nah, integral 10 akar X dx plus integral 21 2 kurang X dx. Oke, demikian cara ngejawabnya ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Jika memang kurang paham, nanti boleh komen supaya bisa dijelasi bagian mana yang kurang pahamnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Sekarang kita coba selesaikan nomor 2 ya, yaitu soal STIS tahun 2013. Nah, di sini daerah yang mau dinyatakan luasnya dalam bentuk integralnya itu ada beberapa syarat, yaitu Y sama dengan X tambah 1 pangkat 3, kemudian garis Y sama dengan 1, kemudian garis X sama dengan min 1, kemudian garis X sama dengan 2. Nah, ada 4 di sini ya. Nah, jadi kalau kita coba hitung luasnya, atau kita mau coba buat luasnya dalam bentuk integral tanpa menggambarnya, ini rasanya agak sedikit sulit ya. Jadi ini harus digambar gitu ya. Nah, jadi kira-kira grafiknya gimana? Nih, kita bikin sketsa grafiknya. Kira-kira seperti ini. Ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, ini adalah grafik dari si Y sama dengan X tambah 1 pangkat 3. Nah, kemudian ada grafiknya lagi Y sama dengan 1. Nah, ini ya, Y sama dengan 1. Kemudian ada grafiknya lagi X sama dengan min 1. Nah, ini dia. Oke, ini X sama dengan min 1. Kemudian X sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini X sama dengan 2. Nah, jadi daerah yang mau dihitung luasnya itu ada 2, yaitu yang sebelah kiri sini, ini yang diarsir, kemudian yang sebelah kanan sini, ini yang diarsir. Nah, berarti kan kita cuma disuruh menyatakan luasnya dalam bentuk integralnya aja ya. Jadi kita tidak sampai menghitung hasil akhirnya. Nah, berarti di sini ada luas 1, ini ada luas 2. Nah, berarti luas totalnya luas 1 ditambah luas 2. Nah, luas satunya itu adalah integral. Nah, dimulai dari 0 ya, 0 sampai min 1. 0 min 1. Nah, kurvanya ini kan ada 2 untuk luas satunya. Nah, kalau kita bikin gambar ulang seperti ini dia kurvanya. Nah, ini luas 1. Itu melibatkan kurva yang lengkung ini, Y sama dengan X tambah 1 pangkat 3. Yang lurus ini Y sama dengan 1. Nah, posisi Y sama dengan 1 ini di atas. Kalau dia di atas berarti dia duluan ya. Ingat rumus dari integral luas 2 kurva. Ya, siapa yang di atas dia duluan ditulis. Berarti 1 ya dikurang dengan yang di bawah, yaitu X tambah 1 pangkat 3 dx gitu ya. Kemudian luas 2-nya tambah integral 20. Nah, luas 2-nya kan seperti ini ya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini kurva lekungnya berarti ini adalah X tambah 1 pangkat 3, yang ini kurva lurusnya Y sama dengan 1. Posisi yang di atas itu X tambah 1 pangkat 3. Berarti dia duluan dituliskan. X tambah 1 pangkat 3 kurang, ingat rumus luas 2 kurva, dikurang ya. Kurang 1 ya, kurang 1 dx. Nah, ini kita kurangi. Nah, kalau kita lihat di choice-nya di sini belum ada ya, kelihatannya belum ada karena ini diminta dijabarkan lagi. Ini kita jabarkan 0 min 1 dx kurang integral 0 min 1 X tambah 1 pangkat 3 dx. Ini kita jabarkan juga. Berarti 20 X tambah 1 pangkat 3 dx kurang integral 20 1 dx. Nah, di sini udah ada, tinggal kita rapikan sesuai dengan kemauan soalnya. 0 min 1 dx, 1 dx ditulis dx saja bisa, kurang integral 20 dx ya kan, kurang integral 0 min 1 X tambah 1 pangkat 3 dx tambah integral 20 X tambah 1 pangkat 3 dx.
Nah, jadi jawaban pada soal kita kali ini yaitu jawabannya adalah C ya. Oke, demikian untuk nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika tidak atau kurang memahaminya, boleh komen bagian mana yang kurang dipahami dari penjelasan ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 yaitu solstice tahun 2010. Nah, di sini kita coba hitung luasnya. Nah, tapi luas ini dibatasi oleh beberapa syarat. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat. Itu di kuadran 1. Kemudian garis X plus Y sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 4. Jadi ada 4 kondisi di sini yang membatasi daerah D-nya. Nah, mungkin adik-adik mengalami kesulitan untuk menggambar kurvanya. Nah, jadi sekedar tips ya untuk adik sekalian. Nah, untuk menggambar kurva itu, maka adik-adik harus sering mengenali kurva-kurva yang sering muncul. Pertama, kurva yang sering muncul itu adalah kurva fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Ini kurva ini paling sering muncul. Gimana bentuknya? Yaitu seperti huruf U ya, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian fungsi linear. Ya, linear. Itu bentuknya gimana? Itu bentuknya adalah garis lurus. Nah, kemudian di sini juga tentang kuadran. Nah, kuadran itu biasanya didapat pada materi trigonometri ya, pembahasannya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, jadi untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, jadi adik-adik harus bisa mengenali tentang 3 hal ini, paling tidak gitu ya. Nah, jadi di sini kita langsung gambar aja. Nah, untuk menggambarnya mungkin adik-adik masih mengalami kesulitan. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan materi khusus atau video khusus untuk menggambar kurva, kita akan buat materi ini, ya kan? Nah, jadi silakan komen kalau memang dibutuhkan. Oke. Jadi ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ini adalah kurva dari X tambah Y sama dengan 2. Kemudian ini adalah kurva dari Y sama dengan 4. Nah, manakah daerah yang mau dihitung luasnya atau daerah D? Jadi caranya gimana? Caranya cari daerah yang terpenjarakan. Kita akan gunakan bahasa terpenjarakan atau tertembok. Kalau diibaratkan fungsi-fungsi ini sebagai tembok, manakah daerah yang tertembok oleh keempat syarat ini? Maka jawabannya adalah ini. Ya, ini dia yang diarsir. Nah, ini adalah daerah yang tertembok oleh keempat syarat yang ada pada di soal gitu ya. Nah, jadi untuk menghitungnya di sini kita sedikit modif ya. Kita sedikit modif caranya. Ini kita hitung terhadap sumbu Y ya. Kenapa? Karena lebih mudah ketika kita menghitungnya terhadap sumbu Y dibandingkan terhadap sumbu X ya. Nah, kalau kita gambar ulang daerah yang mau dihitung, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, oke. Yang lengkung ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Ya, yang ini 4 ya, karena kurva Y sama dengan 4. Nah, kemudian ada lagi garis seperti ini. Nah, ya, di sini titiknya 2. Nah, kalau ini kita bikin garis bantu, ya, ini titiknya 1. Nah, untuk dari mana munculnya 1 dan 2 itu adalah titik potong ya, tipot atau titik potong. Nah, untuk titik potong sendiri, nah, kita nanti bisa bahas kalau misalkan kita lagi bahas atau buat pembelajaran tentang penggambaran grafik gitu ya. Nah, jadi luas arsir ini cara ngitungnya adalah luas arsir itu adalah luas besar dikurang luas kecil. Nah, luas besar yang mana? Yaitu luas dari kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini bisa diubah menjadi Y pangkat setengah X gitu ya. Kenapa kita ubah? Karena kita mau hitung terhadap sumbu Y. Nah, berarti ini luas besarnya adalah 4 sampai 1 ya, 4 sampai 1. Oke. Kemudian Y pangkat setengah DY karena fungsi Y.
dikurang luas kecilnya. Nah, jadi 4 sampai 1 kan sebenarnya sampai kemari deh nih. Kalau kita gambar ulang lagi 4 sampai 1 tuh, nah seperti ini dia ya. Nah ini 4, ini 1. Nah itu adalah menghitung luasnya sampai kemari. Sementara kan yang dihitung luasnya tuh nggak sampai kemari gitu ya. Nah artinya cuma sampai ini doang yang berhitung luasnya. Makanya di sini terjadi pengurangan, yaitu luas besar kurang luas kecil. Nah untuk luas kecilnya, coba amati luas kecilnya. Luas kecilnya itu berbentuk adalah berbentuk segitiga ya, berbentuk segitiga seperti ini dia. Nah ini 2, ini 1. Nah berarti kan ini berlaku rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi per 2 di sini. Nah jadi kita bisa masukkan alas kali tinggi per 2. Nah jadi di sini kita tidak perlu menggunakan integral untuk menghitung luasnya gitu ya. Nah berapakah alasnya? Berarti ini kalau ini sebagai alasnya, ini alasnya 2 kurang 1, 1 alasnya. Nah berapakah tingginya? Nah tingginya itu adalah titik potong. Ini kan titik potong nih tadi. Nah titik potong itu kalau di grafik ini ya, titik potong itu 1 juga ya. Nah jadi tingginya itu 1 juga di sini. Oke. Nah jadi untuk tingginya. Berarti ini kalau kita integralkan luasnya, berarti di sini adalah integralnya ya 2 per 3 Y pangkat 3 per 2 ya. Ini langsung aja 41. Nah ini alas kali tingginya 1 kali 1 per 2. Nah berarti di sini kalau kita substitusi berarti 2 per 3 ya, ganti dengan 4 pangkat 3 per 2 kurang 2 per 3 ganti dengan 1 pangkat 3 per 2 dikurang dengan setengah. Nah berarti ini hasilnya adalah 4 pangkat 3 per 2 ya, 4 pangkat 3 per 2. Nah kita bikin oret-oretnya di sini. 4 pangkat 3 per 2 itu 4 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2. Ini bisa dicoret, jadi tinggal 2 pangkat 3 8. Berarti 8 kali 2 16 per 3. Nah kalau 1 berapapun pangkatnya tetap 1. 1 kali 2 per 3 2 per 3 kurang setengah. Nah jadi kalau ini kita kurangkan, nah kebetulan ini sama-sama 3, berarti bisa langsung 16 kurang 2 14 per 3 kurang setengah. Nah kita kali silang aja. 14 kali 2 28 kurang 3 kali 1 3 per 6 ya. Kalau kita kurangkan 25 per 6. Jadi luasnya adalah 25 per 6 satuan. Nah jadi jawabannya adalah B ya. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Untuk materi nomor 3 ini atau soal nomor 3 ini, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nomor 4 ya, yaitu soal STIS tahun 2011. Nah di sini kurvanya ada 2. Yang pertama Y sama dengan akar PX, kemudian kurva yang berikutnya Y sama dengan X, dan ada luasnya yaitu 2 per 3. Nah di sini kita disuruh menentukan nilai P di sini ya. Nah jadi kalau kita coba gambar grafiknya, nanti grafiknya itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah ini dia sketsa grafiknya. Oke ya. Nah daerah yang dihitung luasnya itu ini ya, daerah dihitung luasnya ini dia. Nah berarti di sini kita butuh titik potong ya, titik potong. Nah untuk mencari titik potong ya, kita substitusi ya, kita substitusi. Oke, ini grafik Y sama dengan X, dan ini grafik Y sama dengan akar PX. Nah jadi untuk mencari titik potong tadi kita coba substitusi, berarti akar PX sama dengan X gitu ya. Nah ini kita substitusi kedua persamaan. Berarti kalau akarnya dipindahkan menjadi PX sama dengan X kuadrat. Nah sehingga bisa kita buat X kuadrat kurang PX sama dengan 0. Nah kita faktor, kita keluarkan nilai X nya menjadi seperti ini ya. Nah berarti nilai X nya 0 atau X nya adalah P. Nah berarti ada 2 ya, yaitu 0 dan P di sini. Oke, jadi titik potongnya di sini 0, kemudian di sini P. Nah berarti luasnya, kalau kita bentuk integralnya untuk ngitung luasnya adalah integral dari P sampai 0. Nah ini kan luas 2 kurva ya. Berarti kurva mana sama mana dikurangkan, yaitu kurva yang posisinya di atas, yaitu kurva lengkung. Nah di sini yaitu PX kurang
kurva yang di bawahnya, yaitu kurva X. Nah, ingat ya, untuk menentukan siapa kurang siapa dalam luas dua kurva, itu yang di atas kurang yang bawah gitu ya, biar gampang ingatnya. Nah, ini dia caranya. Nah, berarti di sini kalau kita hitung luasnya menjadi integral PO ya, P0 ini kan menjadi P pangkat setengah X pangkat setengah kurang X ya, dx gitu ya. Nah, berarti kalau kita integralkan menjadi ini hasilnya P pangkat setengah per setengah tambahi 1, berarti ini 3/2. X pangkat 3/2 dikurang setengah X pangkat 2 gitu ya, P dan 0. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2/3 P pangkat setengah X pangkat 3/2 gitu ya, dikurang setengah X pangkat 2 P0. Nah, lalu kita substitusi. Nah, kalau disubstitusi X-nya dengan 0 nih, dengan 0 pasti kan habis ya, jadi 0 semua. Artinya apa? Kita cukup substitusi aja dengan nilai P. Nah, berarti di sini 2/3 ya, P pangkat setengah, X-nya ganti dengan P, berarti P pangkat 3/2 kurang setengah kali P pangkat 2 sama dengan, nah tadi kan luasnya ada, yaitu 2/3. Nah, berarti di sini 2/3 P setengah tambah 3/2 berarti 4/2. Maka hasilnya 2 ya. Kurang setengah P pangkat 2 sama dengan 2/3. Nah, kita kurangkan 2/3 P kuadrat dikurang dengan setengah P kuadrat. Berarti hasilnya itu adalah, kita kali silang ya, 2 kali 2 4, 4 kurang 3. Berarti 1/6 ya, 1/6 P pangkat 2 sama dengan 2/3. Nah, jadi kalau kita lanjut ke atas ya. Berarti di sini P kuadrat sama dengan 2/3 dibagi 1/6. Berarti P kuadrat sama dengan 2/3 dikali 6/1. Nah, P kuadratnya adalah 12/3. P kuadratnya adalah 4. Berarti P sama dengan akar 4. Akar 4 itu bisa plus 2 atau minus 2. Nah, jadi nilai P-nya itu adalah 2 atau min 2. Sehingga ini jawabannya adalah D ya. Oke, semoga bisa memahami penjelasannya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke, sekarang kita di soal nomor 5 yaitu solstis tahun 2008. Nah, di sini daerah yang mau kita hitung luasnya memiliki beberapa syarat. Pertama ada kuadran 1. Kemudian ada kurva Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kemudian ada persamaan lagi Y sama dengan 3X. Kemudian ada persamaan lagi Y lebih dari 0. Nah, kalau ini kita coba gambar grafiknya, kita munculkan grafiknya nantinya. Nanti grafiknya itu kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini dia grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini adalah grafik untuk Y sama dengan 3X. Nah, untuk masalah menggambar grafik, kalau memang nanti dibutuhkan penjelasan detailnya, nanti kita buat spesial khusus bagaimana cara menggambar grafik gitu ya. Jadi kita nggak bisa bahas detail di video ini. Oke. Nah, di sini daerah yang mau dihitung luasnya itu adalah daerah yang terpenjarakan oleh keempat syarat ini ya. Di sini ada Y sama dengan 3X, kemudian yang kurva lengkungnya Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Nah, di sini ada titik potongnya, ini dia titik potongnya. Titik potong si Y sama dengan 4X itu berarti Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Nah, karena ini berpotongan dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya 0 ya. 0 sama dengan 4 kurang X kuadrat. Berarti ini X kuadrat ini kalau dipindah menjadi positif X kuadrat sama dengan 4. Berarti X sama dengan akar 4. Itu plus 2 dan minus 2. Berarti ini 2 ya. Nah, kemudian di sini juga ada titik potong antara kurva Y sama dengan 3X dan kurva Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan substitusi ya. Kita gunakan substitusi. Nah, berarti 4 kurang X kuadrat sama dengan 3X. Nah, berarti ini min X kuadrat kurang 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita kali negatif. Menjadi X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. Ini kita faktor ya. Kita faktor. Ini X, ini X.
Nah, dikali hasilnya min 4 ya, dikali hasilnya min 4 ditambah hasilnya 3. Maka jawabannya di situ adalah plus 4 dan minus 1 ya. 4 kali minus 1 kan minus 4, 4 tambah minus 1 kan 3 gitu ya. Nah, berarti X-nya ini min 4 atau nih X-nya adalah 1. Nah, berarti kita udah dapatkan di sini berarti titik X-nya itu 1 ya. Nah, jadi di sini 0 ya. Nah, karena dia berada di titik pusat Kartesiusnya. Nah, daerah yang mau dihitung luasnya tadi kan kita udah sebutkan di awal bahwasanya daerah yang terpenjara dari ke semua syarat ini. Di sini ada 4 syarat ya. Jadi daerah yang terpenjaranya mana? Ini dia. Ini dia ya, terpenjara oleh keempat syarat. Yaitu daerah Y sama dengan 3X, Y sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kemudian ada lagi di sini Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 itu artinya apa? Artinya itu sumbu X ya, sumbu X. Nah, itu maknanya. Nah, kalau kita buat ulang gambarnya, kira-kira seperti ini dia. Ini kan terbagi menjadi 2 bagian, ini luas 1, ini luas 2. Nah, luas 1 tuh dimulai dari 0 sampai 1, luas 2 itu dimulai dari 1 sampai 2. Nah, luas 1 itu melibatkan kurva Y sama dengan 3X, luas 2 itu melibatkan kurva Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, ya kan? Nah, berarti kita bisa susun integralnya. Luas totalnya sama dengan integral 10 3x dx ditambah integral 21 4 kurang X kuadrat dx. Nah, tinggal kita hitung aja nih integralnya. Berarti ini integralnya 3/2x pangkat 2 10 ditambah ini integralnya 4x kurang 1/3 x pangkat 3 21. Nah, kalau kita substitusikan ya, kita substitusikan ke atas ya, kita sambung ke atas, maka ini hasilnya nantinya menjadi kalau ini diganti dengan 10 berarti itu nanti jadi 3/2 ya. Nah, tambah kemudian kalau ini diganti dengan 21 untuk 4x kurang 1/3 x pangkat 3-nya itu nanti menghasilkan 8 kurang 8/3 kurang 4 tambah 1/3. Nah, itu nanti hasilnya ya kalau kita substitusi. Nah, sehingga nih hasilnya kalau kita coba ini kan sama ya. Sama-sama pecahan di sini nih. Nah, berarti ini kita bisa susun 3/2 minus 8/3 ditambah 1/3 berarti minus 7/3 ya. 8 dengan minus 4 berarti 4. Nah, kalau ini kita kali silang 9 kurang 14/6 tambah 4. Berarti ini hasilnya 9 kurang 14 berarti min 7 ya. Min 5 per 6 tambah 4. Nah, kita kali silang lagi. Berarti 24 kurang 5 per 6. Maka hasilnya adalah 24 kurang 5 berarti 19 per 6. Jadi jawabannya di sini adalah C ya. Oke, demikian pembahasan untuk soal STIS kali ini yang kita bahas tentang luas daripada integral atau kurva. Jangan lupa dukung terus channel KPMat untuk terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.